Pindah ke rumah murah di Eropa terdengar seperti impian, sampai suara langkah mulai terdengar dari lotengnya. Suatu hari, di pedesaan Austria, langit memancarkan oranye keemasan saat mobil sewaan berhenti di depan rumah kayu tua. Seorang perempuan muda turun dari mobil memandangi rumah baru mereka. 2 lantai, jendela sempit, atap miring dengan lumut yang menempel, cantik, tapi sunyi. Terlalu sunyi. Rumahnya antik ya, kata Arga, suaminya, dengan nada optimis sambil membuka bagasi. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap tertuju pada rumah. Ada sesuatu yang ganjil. Pintu kayu berderit sendiri saat angin lewat. Begitu mereka masuk, bau lembab dan debu menyergap. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak. Tirai gelap menggantung kaku di jendela, membuat cahaya sore menjadi suram. Aku akan ganti tirai ini, gumam perempuan itu, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman. Rumah ini dulunya milik pasangan lansia yang meninggal. Tidak ada keluarga, tidak ada yang mengurus, disewakan dengan harga mencurigakan. Murah. Hujan turun, suara tetesan di atap logam terdengar seperti jarum jam yang berdetak pelan. Bukannya menenangkan, justru membuat gelisah. Makan mie instan aja ya malam ini, ujar Arga sambil senyum. Mereka duduk di lantai, belum ada meja makan. Tak lama, Arga tertidur karena kelelahan. Perempuan itu masih terjaga. Dia menyusuri lorong rumah, menemukan tangga sempit menuju loteng di ujung lorong. Dia mencoba naik, tapi kayu tua berderit dan debu memenuhi udara. Ia mundur, memilih untuk pergi beristirahat. Malam semakin larut, suara hujan, bayangan tirai, dan desahan angin membuatnya sulit tidur. Ia merasa diawasi dari lorong gelap, dari arah loteng. Pukul 2 dini hari, akhirnya tertidur. Tapi tak lama kemudian ia terbangun. Ada suara langkah, pelan, tanpa alas kaki dari atas. Langkah itu berhenti, hening. Lalu terdengar nafas panjang dan berat. Ibunya membeku. Ia menarik selimut. Matanya menatap ke langit-langit. Arga, bisiknya, suaminya masih tertidur, membelakanginya. Angka itu terdengar lagi. Lebih cepat, lebih dekat, seolah mendekati tangga. Tidak ada suara angin, tidak ada tikus, hanya langkah dan napas dari seseorang yang bukan mereka. Malam itu terasa sangat panjang. Saat fajar muncul, suara itu menghilang. Pagi harinya, dia menceritakan semua pada Arga. Lelaki itu hanya tertawa ringan. Mungkin tetangga atas, tandanya. Arga terdiam, lalu mengangkat bahu. Mungkin kamu kecapean. Ia tidak menjawab, tapi ia tahu satu hal pasti. Langkah itu nyata, dan rumah ini tampaknya bukan rumah sembarangan. 2 hari setelah suara langkah di malam hari, suasana rumah berubah. Udara terasa berat dan dingin, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai. Nara, yang ditinggal sendirian saat Arga pergi bekerja, merasa diawasi. Dia mencoba menggambar untuk menghilangkan perasaan itu, tapi pikirannya kacau. Ketenangan rumah justru menyesakan baginya. Dari jendela, ia melihat seorang wanita tua di seberang jalan. Ia keluar dan menyapanya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Frau Gerda, tetangga paling dekat. Saat Nara menyebut soal suara di loteng, wajah Gerda langsung berubah pucat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jika kau melihat atau mendengar anak kecil, jangan jawab, jangan cari asalnya. Dia tidak ingin sendirian." Ucapan itu membekas. Malam harinya, Nara terbangun karena suara tawa anak-anak dari atas. Dia memberanikan diri mendekat ke tangga loteng. Saat menyentuh tali pintu, 3 ketukan keras terdengar dari balik loteng. Nara menjatuhkan senter dan lari kembali ke kamar. Malam itu, ia tak berani membuka mata. Pagi harinya, ia menemukan jejak kecil di lantai berdebu menuju tangga loteng, dan di ujungnya tertulis dengan jari, "Ayo main." Ini bukan mimpi. Rumah ini benar-benar berhantu. Pagi itu,
Nara duduk terpaku di ruang makan. Tehnya dingin, pikirannya tak lepas dari jejak kecil dan tulisan "Ayo main" di lorong. Rasa takut berubah menjadi dorongan untuk mencari tahu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh rumah ini. Saat Arga pergi kerja, Nara naik ke loteng dengan senter dan sarung tangan. Loteng itu dipenuhi barang tua, boneka, koper, kardus berdebu. Di antara tumpukan itu, ia menemukan buku harian lusuh bersampul biru. Elsa R. Smith Tagebuch tertulis di buku itu. Ia membawanya ke bawah dan mulai membacanya. Isinya adalah tentang seorang anak perempuan bernama Elsa, tentang boneka bernama Lotte, yang berbicara padanya dan menyuruhnya melakukan hal-hal aneh, termasuk menggambar lingkaran di cermin dengan darah. Setelah itu, ibunya mulai berdarah dari mata dan hilang. Di akhir halaman tertulis, "Mama sudah di balik cermin, tapi Lotte bilang dia butuh lebih banyak teman. Suatu hari, seseorang akan datang. Seseorang seperti aku." Saat Nara masih mencerna kalimat itu, ketukan terdengar dari dapur. Ia mendapati boneka porselen duduk di kursi. Dengan kertas bertuliskan, "Kalau kamu temukan bukunya, kamu harus ikut main." Tiba-tiba lampu rumah padam. Nara lari ke kamar, bersembunyi sambil memeluk buku itu. Dalam gelap, ia mendengar suara anak kecil menyanyikan lagu berbahasa Jerman. "Satu, dua, aku datang sekarang." Dengan langkah kecil mulai mendekat. Apa yang telah dibangkitkan oleh Nara? Hari-hari Nara berubah menjadi mimpi buruk. Suara langka, benda yang berpindah tempat, dan boneka porselen yang terus muncul di lokasi berbeda membuatnya kehilangan tidur. Arga masih tak percaya sampai suatu malam, Nara terbangun karena suara ketukan di kaca. Dari cermin kamar mandi, ia melihat tangan kecil muncul dari dalam kaca. Tulisan kabur tertinggal, "Kamu belum main." Arga akhirnya mulai takut. Mereka sepakat untuk pergi, tapi semua pintu dan jendela terkunci. Seolah rumah menahan mereka. Nara punya ide hancurkan cermin. Dengan palu Arga memecahkan cermin ruang tamu. Dari retakannya, keluar asap hitam dan sosok gadis kecil bernama Lotte. Ia melayang, wajahnya mengerikan dan berkata, "Sekarang kamu main selamanya." Mereka lari ke dapur, menyiram lantai dengan alkohol dan membakar rumah. Saat api melahap kabut dan Lotte menghilang, pintu rumah terbuka sendiri, memberi mereka jalan keluar. Tapi setika kembali bersama polisi, rumah itu utuh, tak ada bekas api, tak ada nama mereka di data penyewa, dan buku harian Elsa hilang. Rumah itu berdiri diam, seolah menunggu korban berikutnya.